Nah, tapi kalau kita dalam keadaan dingin, pastikan wadahnya sudah siap di dekat lemari ini, gitu ya. Kemudian alat kedua, nah ini adalah alat yang paling umum dan paling sering digunakan di laboratorium. Jadi kalau tadi heat sterilizer karena penggunaannya mudah dan tidak membutuhkan sumber daya listrik yang besar, itu memang hampir semua puskesmas itu punya ya, karena dia termasuk alat yang simple. Nah, alat dibandingkan yang versi kering tadi seperti yang saya sudah jelaskan pada materi sebelumnya, menggunakan uap itu ternyata jauh lebih efektif, terutama untuk membunuh bakteri berspora. Alat yang bisa menghasilkan uap panas itu kita sebut sebagai autoclave. Nah, autoclave bentuknya seperti ini ya. Jadi dia adalah alat yang akan menghasilkan uap panas, yang mana uap panasnya tadi itulah yang akan digunakan untuk mensterilkan alat atau bahan yang ingin kita sterilkan. Biasanya autoclave digunakan untuk alat gelas dan logam, media tumbuh bakteri, virus, dan mikroorganisme lain, serta untuk sterilisasi limbah B3. Jadi misalkan kita mau menumbuhkan bakteri E. coli gitu ya, kita harus tumbuhkan dia di dalam media cair. Media itu tempat tumbuhnya bakteri yang mengandung berbagai nutrisi. Medianya harus kita pastikan steril. Kita buat seperti biasa kayak buat agar-agar, dan kita sterilkan dengan menggunakan autoclave ini. Karena media tadi kita simpan dalam wadah gelas, maka tidak akan ada uap-uap panas yang masuk ke dalam media tadi, tetapi suhunya bisa menghancurkan bakteri, virus maupun mikroorganisme yang hidup di dalam media tadi, sehingga media yang dihasilkan akan menjadi steril. Alat gelas dan alat logam juga sama, itu bisa kita sterilkan dengan menggunakan autoclave. Semisal kita akan bekerja di lab mikrobiologi, itu ribetnya adalah kalau labnya itu duitnya banyak ya, misalkan kayak lab-lab di luar negeri, mereka biasanya akan menggunakan alat-alat yang sekali pakai, kayak misalkan tabung reaksi sekali pakai, kemudian petri dish sekali pakai yang steril. Jadi setiap mau pakai, buka dari bungkusnya steril, selesai buang. Tapi kalau di Indonesia penggunaan reusable bahan-bahan reusable, bahan-bahan yang sekali pakai itu tidak menjadi pilihan karena memang harganya cukup mahal, sehingga seringkali kita harus berulang kali mensterilkan alat kerja. Jadi ketika kita mau bekerja di lab mikrob, kita butuh gelas ukur, kita butuh beker gelas, kita butuh petri dish dan sebagainya. Itu kita harus sterilkan dulu secara manual dengan menggunakan autoclave. Dan demikian juga dengan logam. Jadi masih manual lah kalau di Indo gitu ya. Dan kemudian kita juga bisa menggunakan autoclave ini untuk mensterilkan limbah B3. Nah, jadi gini, biasanya lab-lab tertentu itu akan punya dua jenis autoclave. Autoclave-nya sama tapi tidak bercampur antara sterilisasi bahan dan alat dengan sterilisasi limbah. Biasanya kita gunakan autoclave yang udah tua gitu ya untuk sterilisasi limbah, sementara untuk sterilisasi bahan dan alat kita gunakan autoclave yang baru. Jadi harus terpisah. Jadi ketika kita di laboratorium itu ternyata menghasilkan limbah B3 yang cukup banyak, dan ada kekhawatiran limbah tadi pada proses transportasi ke tempat pengolahan lebih lanjut itu akan mengkontaminasi, maka kita sterilkan terlebih dahulu dengan menggunakan autoclave ini. Atau misalkan kita sudah menumbuhkan bakteri yang kita mau, udah selesai penelitian kita, gak boleh kita langsung buang sembarangan ke wastafel. Kita harus sterilkan terlebih dahulu bakteri yang kita biarkan tadi. Sama, kita juga bisa sterilkan dengan menggunakan autoclave ini. Jadi kita musnahkan gitu ya.
Uap di sini akan dihasilkan pada suhu 121 hingga 134 karena pada suhu ini dia akan menghasilkan tekanan optimal yang dapat merusak jaringan dari bakteri dan mikroorganisme lainnya. Nah, di sini cara kerjanya dia akan menghasilkan uap dan tekanan yang dapat merusak enzim dan protein struktural dari mikroorganisme. Alat ini membutuhkan waktu, tekanan dan suhu yang tepat pada saat pengerjaannya, dan ketika suhu naik, suhu itu harus stabil pada titik tertentu dan kita hanya boleh mengeluarkan sampel ketika proses sudah selesai. Nah, ini juga seperti autoclave tadi, sama kurang lebih. Ini adalah waktunya. Jadi semisal pada suhu 126 hingga 129 derajat Celcius, kita butuh waktu sterilisasi sekitar 10 menit. Artinya alat ini bukan ketika suhu 126 terus kita matiin gitu, enggak. Tapi ketika suhu 126 dia harus stabil di suhu tersebut selama 10 menit. Karena itulah proses dia mensterilkan. Setelah 10 menit baru dia akan turun secara otomatis. Biasanya kalau alat autoclave yang model ini sudah bisa disetting secara otomatis. Kita bisa setting mau suhu berapa, mau berapa menit. Jadi dia akan langsung naik sampai 124. Dia akan stay di situ sampai selama 10 menit, baru dia akan turun secara otomatis. Jadi enak, kita kerja nggak perlu nungguin, tinggal setting, selesai. Tapi kalau autoclave yang tipe jadul seperti ini, dia pengaturan suhu dan tekanannya hanyalah model seperti ini, sehingga harus ditunggu. Jadi pada saat penggunaan, suhu naik 124, kita tunggu. Baru setelah 10 menit kita matikan, seperti itu. Jadi memang ada keterbatasan pada jenis autoclave yang ini. Autoclave yang ini memang kategorinya agak murah, dia cuma sekitar di bawah 10 juta. Tapi kalau autoclave yang ini 30 sampai 50 juta. Jadi memang ada harga, ada barang lah gitu ya. Dan ini adalah suhu-suhu lain yang bisa kita setting pada autoclave.